and on we'll go. Halo semuanya, di saat ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit yang di dalamnya terdapat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mau tahu apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Ayo simak berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan larutan elektrolit dari larutan non-elektrolit. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan larutan dengan hantaran listrik yang baik. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Menurut teori ion Haren-Hughes, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena mengandung zat-zat yang tidak dapat terion. Ionisasi adalah proses terurainya suatu larutan menjadi molekul-molekul ion pembentuknya, sedangkan derajat ionisasi adalah derajat yang menunjukkan tingkat kesempurnaan ionisasi. Selanjutnya, larutan elektrolit merupakan senyawa dengan ikatan kovalen polar atau ionik. Larutan elektrolit memiliki sifat yang pertama, dapat mengantarkan listrik. Yang kedua, memiliki derajat ionisasi yang berkisar antara 0 A lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dan yang terakhir, dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung pada elektroda. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan senyawa netral dan kovalen non-polar. Larutan non-elektrolit memiliki sifat yang pertama, tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Yang kedua, memiliki derajat ionisasi A sama dengan 0. Dan yang ketiga, tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam evaluasi. Teman-teman pastinya sudah tahu apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, untuk membedakannya lebih simpel, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena pada larutan elektrolit terdapat senyawa-senyawa yang memiliki ion-ion bebas yang bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena larutan non-elektrolit senyawa-senyawa atau larutannya ion-ion yang berada tidak dapat terionisasi. Ya, selanjutnya evaluasi. Pada soal yang pertama, larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena A.
Di dalam suatu larutan tersebar molekul-molekul. B. Atom-atomnya terdistribusi merata. C. Terdapat ion-ion yang bergerak bebas. D. Molekul-molekulnya menyerap elektron. E. Elektron-elektronnya bergerak bebas. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas atau dapat terionisasi. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal yang kelima. Jika senyawa mempunyai nilai derajat 1, maka seperti yang sudah dijelaskan pada materi bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik mempunyai derajat ionisasinya A lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi dengan derajatnya 1, maka larutan senyawa tersebut merupakan larutan elektrolit. Jadi jawaban A, tidak ada zat yang terionisasi. B. Sebagian zat terurai menjadi ion. C. Semua zat terurai menjadi ion. D. Semua zat terurai menjadi molekul. E. Semua zat terurai menjadi molekul. Jawaban yang benar adalah C, karena yang memiliki derajat ionisasi sama dengan 1 adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat terionisasi. Jadi semua zat terurai menjadi ion. Nah, teman-teman, jika ingin mengetahui lagi lebih paham tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, bisa lebih lagi membaca dan mencari tahu apa itu larutan elektrolit dan larutan elektrolit pada buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada. Di sini referensi yang saya pakai yang pertama, buku Kimia SMA kelas 10 penerbit Erlangga, buku Kimia Dasar Raymond Chang jilid 1. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang larutan elektrolit yang di dalamnya terdapat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sampai jumpa. Terima kasih.